Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di podcast Maida TV. Dan insya Allah Ta'ala hari ini kita masih akan belajar bersama guru kita, Al-Ustadz Mufti Ibnu Khalil, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, bekhair. Gimana antum? Sehat? Alhamdulillah. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan kedua dari pembahasan kitab Silsilah Syarah Qasail yang merupakan kumpulan dari risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala dan kemudian telah disyarah atau diberikan penjelasan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Pustaka Maida. Jadi bagi pemirsa dimanapun berada yang ingin memiliki buku ini agar lebih mudah untuk mengikuti pelajaran kita, maka bisa nanti membeli dan link pembeliannya telah disertakan di deskripsi video. Nah, mungkin sebelum mulai ada yang ingin ditanyakan? Ada Ustaz? Ya. Jadi ini Ustaz, ini bertanya, jadi apa sih Ustaz inti atau pokok dari bahasan ini Ustaz? Nah, memang ini kan kumpulan risalah sebagaimana tadi Ari sampaikan, ya, dan yang kita mulai tentang tafsir kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, secara umum buku ini bercerita tentang akidah. Ya, maka poin-poin akidah itu yang harus dibahas oleh kaum muslimin seputar rukun iman. Ada akidah kita tentang Allah, tentang kitabnya, tentang malaikatnya, tentang para rasul, kemudian yaumul qiyamah, dan tentang takdir. Nah, ini kita lebih fokus tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau begitu Ustaz, berarti dari kitab ini bisa nyatakan sedikit Ustaz perbedaannya antara akidah dan tauhid. Nah, ya memang ada yang mengatakan akidah ya tauhid, tauhid ya adalah akidah. Tapi kalau ditilik lebih jauh lagi, tadi sebagaimana saya sampaikan, akidah itu kan poin pembahasannya ada 6. Ya, kemudian kita coba mengkerucut di pembahasan iman tentang Allah. Maka para ulama menyebutkan bagaimana cara iman kepada Allah, maka mereka menyebutkan pertama iman akan wujudnya Allah. Iman akan rububiyah, Allah Maha Mencipta, memberi rizki, mengatur, dan seterusnya. Dan iman kepada Allah tentang uluhiyahnya. Nah, Allah lah satu-satunya yang berhak menjadi Tuhan yang harus kita sembah. Nah, yang keempat, iman kepada Allah terkait masalah nama dan sifat Allah. Nah, buku ini lebih fokus pembahasan iman tentang uluhiyahnya Allah. Nah, yang disebut dengan tauhid tadi. Jadi ini tauhid lebih mengkerucut. Ya, bagian dari akidah hanya saja dia lebih detail ngebahas ya lebih mengkerucut lah. Ya betul, lebih spesifik di dalam memahami uluhiyah. Bagaimana konsep la ilaha illallah, kemudian bagaimana ibadah-ibadah itu apa saja, pengertiannya. Insyaallah akan dibahas di buku ini insyaallah. Gitu. Barakallahu fikum. Mungkin bisa kita mulai pembahasan ini. Boleh. Ya, kita lanjutkan, ini pertemuan kedua. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat taqwa. Fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat taqwa. Hiya kalimah at-taqwa wa hiya al-urwah al-wusqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahimu kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat ini juga dinamakan kalimat taqwa. Kalimat ini dinamakan pula al-urwah al-wusqa atau pegangan yang paling kokoh. Kalimat ini adalah yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Nah, ini redaksi atau matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang telah lalu,
nama dari kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid itu nggak cuma satu. Ada kemarin kalimat apa? Taqwa. Kemudian ada urwatul wuthqa, ada kalimat ikhlas, ada kalimat fariqah, pembeda antara keislaman dan apa? Kekufuran. Nah, di sini diulang lagi oleh beliau dan ingin mempertegas kalimat ini pula yang Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalimat ini langgeng terus sampai yaumul qiyamah. Ada keturunan Nabi Ibrahim yang betul-betul merealisasikannya secara ilmu, amal, ya bagaimana prakteknya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan sampai yaumul qiyamah akan ada terus orang yang menegakkan apa? Kalimat at-tauhid. Begitu. Boleh dibaca lanjut? Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ucapannya innani bara'un mimma ta'budun idlallazi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakanku. Barakallahu fiik. Ya, perhatikan ayat ini Zukhruf. Allah katakan innani bara'um mimma ta'budun. Kalimat bara'um mimma ta'budun ini sebetulnya hakikat dari illallah atau la ilaha. Ya, kemudian illalladzi fatarani itu untuk tafsir illallah. Nah, dari sini kita pahami yang namanya nafi itu bukan hanya meyakini batilnya sesembahan selain Allah, tapi juga ada bentuk bara'ah, berlepas diri. Ya, membencinya, memusuhinya, menamai orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan ahli kesyirikan atau musyrik begitu. Ya. Dan illalladzi fatarani maksudnya kecuali Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar menafikan sesembahan selain Allah, menetapkan hanya untuk Allah, tapi nanti akan ada bentuk bara dan wala. Ya. Insyaallah nanti akan dibahas tentang al-bara dan wala. Jadi bukan hanya sekedar tahu nafi, kemudian tahu isbatnya, ya harus juga mengerti ada kandungan al-wala wal-bara. Insya Allah ta'ala nanti akan ada penjelasannya. Lanjut, ini adalah makna la ilaha illallah. Innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Adalah makna nafi pada potongan kalimat la ilaha. Jadi innani bara'un itu adalah makna dari la ilaha. Padahal la ilaha itu sendiri kan artinya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Tapi di sini ditafsirkan dengan bara, berlepas diri. Maka ya nafi itu tidak akan bisa sempurna sampai adanya yang namanya bara'ah, berlepas diri. Lanjut. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Ini adalah makna isbat dari potongan kalimat illallah. Wa ja'alaha, beliau menjadikannya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat ini sebagai kalimatan baqiyatan bi aqibi, kalimat yang kekal pada keturunannya. Maka akan senantiasa ada di tengah keturunan beliau orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunannya tetap apa? Merealisasikan la ilaha illallah. Ini juga pelajaran buat yang punya anak ya atau yang punya keturunan untuk banyak minta kepada Allah agar bukan hanya dia saja yang mengerti tentang apa? Tauhid, tapi minta juga Allah jadikan anak keturunannya. Tentunya dengan cara dididik, ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan anak keturunannya yang betul-betul merealisasikan apa? Tauhid. Walaupun mungkin ini juga bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi namanya konteksnya umum. Minta doa kepada Allah, ya berdoa kepada Allah agar dijadikan anak keturunannya orang-orang yang betul-betul merealisasikan apa? La ilaha illallah. Dan ingat, sebagaimana pelajaran yang lalu bukan hanya sekedar ucapan. Ya, ada konsekuensi yang harus dia tunaikan, seperti mengetahui syaratnya, rukunnya, ya dan segala yang mengitarinya pun harus dijaga. Bukan sekedar apa? Ucapan. Bukan sekedar apa? Ucapan. Lihat mereka tidak semuanya akan meninggalkan kalimat ini. Mereka tidak semuanya akan berbuat syirik. Namun di tengah mereka ada yang mengucapkannya dan istiqomah walaupun jumlahnya hanya sedikit
atau beberapa orang saja. Nah, walaupun apa? Sedikit, tapi tetap ada. Ya, tidak lekang dari waktu, zaman, tempat. Pasti akan ada selalu orang-orang yang memang mereka mendakwahkan apa? Kalimat tauhid. Lanjut. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, beliau diutus dengan kalimat gini. Nabi SAW bersabda, "Umirtu an qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha Wa hisabuhum wa hisabuhum ala Allah." Nah, ya ini juga contoh ya. Sekarang Syekh Fauzan memberikan contoh. Anak keturunan Ibrahim alaihissalam yang merealisasikan ini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun yang lain juga di bawahnya Ibrahim itu semuanya anak keturunan Ibrahim seperti Musa, Isa, yang lainnya dari Bani Ismail itu semuanya anak keturunan Ibrahim. Maka Ibrahim dijuluki dengan apa? Abul Anbiya. Ya, dan semua dakwanya sama. Nah, ini beliau ingin memberi contoh. Anak keturunannya salah satunya siapa? Nabi Muhammad. Apa yang beliau dakwahkan? Coba baca artinya. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan haknya. Adapun perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Nah, barang siapa yang mengucapkannya, sekali lagi ini kan hadisnya mutlak, ya umum. Nanti akan diikat dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan. Ya, tapi kita pahami inti dakwah Nabi adalah menyeru manusia untuk mentauhidkan siapa? Allah, la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkannya terjaga secara zahirnya. Ya, sampai dia melakukan pembatal-pembatalnya maka akan ada hukuman untuknya dan hisabnya pun ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, jadi Rasulullah SAW diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat yang oleh kakek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kakek moyangnya Nabi Muhammad dari siapa? Ibrahim, karena dari jalur Ismail. Dari jalur lanjut dijadikan sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Nabi Muhammad SAW adalah termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus beliau untuk mengajak manusia kepada kalimat tersebut dan memerangi mereka atas dasar kalimat tersebut. Ini adalah kalimat yang agung. Nah, ini adalah kalimat yang agung karena sampai terjadi peperangan. Ya, Nabi dengan kaumnya. Kenapa? Ya, karena dalam mewujudkan la ilaha illallah ini supaya tegak. Ya, supaya apa? Tegak. Tentunya ini ketika ada perlawanan dan seterusnya ketika turun syariat untuk apa? Berjihad. Ya. Al-muhim kalimat ini kalimat yang besar. Ya, Allah sediakan surga untuk siapa? Orang beriman, orang-orang muwahhid. Begitu juga Allah siapkan adanya neraka untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau merealisasikan apa nilai-nilai at-tauhid. Jadi kalimat ini bukan kalimatnya sembarangan. Kalimat yang besar yang kaum muslimin harus sudah sepantasnya ngerti. Ya, dia menyatakan saya muslim, saya bersahadat la ilaha illallah. Tapi terkadang mohon maaf nggak tahu apa artinya. Ya, sehingga gampang terjatuh untuk melakukan apa? Kesyirikan. Ya, orang nggak tahu apa yang dia mau berbuat, maka wajib dia mempelajari. Bahkan salah satu nanti syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Mengilmui apa arti dari la ilaha illallah. Ya, kalau syarat ini saja hilang, berarti dia belum ngerti tentang tauhid, belum merealisasikan apa la ilaha illallah. Nasallallahu salamah. Maka penting kaum muslimin untuk apa mempelajari agamanya, terutama ini menjadi asal iman nanti. Ya, yang menjadi pondasi dia untuk diterima amal-amal ibadahnya. Percuma sholat banyak, puasa, haji, umrah, tapi kalau tauhidnya rusak. Ya, maka ini menjadi kalimat yang apa? Yang agung, yang Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, tolong langgengkan. Ya, jadikan dia terus ada pada anak keturunan. Maka tujuannya untuk apa? Lanjut, la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Yakni agar mereka kembali kepada kalimat tersebut. Nah, karena syaitan itu semangat sekali untuk merusak
Bani Adam dalam nilai tauhid. Akhirnya berusaha semaksimal mungkin ya agar manusia ini lari dari nilai-nilai tauhid, ya tidak mau beribadah kepada Allah, maka diutuslah para nabi, diutuslah ya keturunan Nabi Ibrahim untuk mendakwahkan ini. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad SAW telah wafat, ya Nabi menjanjikan akan ada terus pewaris. Ya sampai yaumul kiamah. Sampai apa? Sampai yaumul kiamah. Ya jadi Allah kabulkan doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, banyak dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali kepada kalimat tersebut. Rasulullah SAW diutus dengan kalimat ini agar mengajak kepadanya, mewujudkannya dan mengamalkannya. Nah, lanjut. Bahkan sesungguhnya seluruh Rasul diutus dengan kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah kutus Rasul pada setiap umat yang menyeru, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, bahkan Allah kabarkan sendiri semua Rasul ya berdakwah di atas la ilaha illallah. Mana dalilnya ini? Ani abudullah wajtanibut taghut. Padahal itulah makna la ilaha illallah. Maka ini juga pelajaran buat kita ya sebagai dai yang memang katanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka perhatikan bagaimana cara Nabi berdakwah. Dan Nabi berdakwah dengan apa? La ilaha illallah. Bahkan perintah di surat Al-Mudaththir, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Mafhum? Ini perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang dengan ayat ini Nabi diangkatlah menjadi seorang rasul. Dan dakwah yang pertama adalah memperingati manusia akan bahayanya apa? Kesyirikan. Jadi antum-antum nih ya calon dai ya tidaklah diutus setiap umat kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum yang jauh dari Samarinda, ini jauh dari mana? Lombok. Ya, harus punya pengetahuan maklumat bagaimana Nabi SAW berdakwah. Bahkan semua Nabi. Semuanya didakwah di atas apa? At-Tauhid. Ya, boleh daerah-daerah antum mungkin banyak kan kesyirikannya ya. Harus pulang nanti dakwah apa? Mengajak manusia kepada At-Tauhid. Berarti antum telah memegang tongkat estafet ya dakwahnya para anbiya. Maka penting mengetahui arti apa? La ilaha illallah. Karena syarat dakwah salah satunya ilmu. Gimana tuh mau berdakwah kalau nggak punya apa? Nggak punya ilmunya. Iya. Belajar, ya kemudian pulang ke kampungnya, peringati keluarganya, peringati kaumnya, ajari mereka tentang la ilaha illallah. Bahkan Mu'adz bin Jabal ketika diutus Yaman, apa yang diperintahkan Nabi pertama kali? Agar menyeru mereka, mengajak mereka untuk bersaksi la ilaha illallah. Ya, jadi penting seorang dai dakwahnya itu dimulai dibangun di atas ilmu ya tentang at-tauhid. Lanjut, ini adalah makna. Ini adalah makna la ilaha illallah, yaitu wa'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini makna nafi atau peniadaan dan sebaliknya itu penetapan. Nah, jadi memang konsepnya la ilaha illallah tapi bisa diartikan dengan ayat yang lain seperti ini, ani'budullaha wajtanibut taghut. Kalau ayat yang tadi Zukhruf ya innani bara'un mimma ta'budun. Ya itu pun sebetulnya tafsir dari la ilaha illallah. Nantilah insyaallah akan dirumuskan tafsir Islam itu apa. Ya, kemudian tentang iman itu sendiri. Ya, sekarang kita fokus di tafsir la ilaha illallah. Lanjut. Wa ma arsalna min qablika bir rasuli illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali kami telah wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah. Nah, jadi tidaklah Allah mengutus sebelum Nabi Muhammad seorang rasul, pasti inilah inti dakwahnya la ilaha illallah. Jadi ini perkara yang doruri sebetulnya la ilaha illallah. Nggak boleh jahil seorang muslim, nggak boleh. Ya dengan alasan saya belum ada yang nyampein.
Ya padahal Al-Quran sudah ada di hadapannya. Terjemahannya sudah apa? Ada. Dai yang mengajak kepada tauhid juga sudah banyak sekali. Ya, kenapa cuek? Kenapa malas? Ya, malas yang seperti ini tidak mendapatkan dispensasi nanti. Karena yang namanya Islam harus ngerti dari awal perjalanan Nabi Adam ya sampai Nabi kita Muhammad. Maka ketika Nabi Adam itu kan 10 generasi ya masih bagus. Kemudian datanglah di masa Nabi Nuh sudah mulai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nuh diutus dengan apa? La ilallah. Ibrahim diutus dengan la ilallah. Musa, Isa, dan yang lain para nabi. Terus dia bilang, wah saya nggak ngerti, saya gaptek, ya, saya nggak paham. Ya, ini udah 1 tambah 1 berapa? 2. Ya, doruri, perkara pasti. Ya, kalau memang dia menisbatkan diri kepada Islam harus ngerti. Ya, bodohnya dia nanti tentang hal ini tidak dapat dispensasi. Kecuali kalau antum hidupnya di tengah hutan, ya jauh dari apa? Peradaban, Al-Quran gak masuk, yang nyampein gak masuk. Ya, yang disebut dengan ahli fatrah. Dan ijma ahli fatrah, kufar di dunia. Ya, dia termasuk orang-orang kufar di mana? Jadi kenapa? Karena dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini yang beribadah? La ilaha illallah enggak ngerti. Salat enggak tahu, puasa enggak tahu. Ya, apalagi mungkin ada orang masuk kepada dia terus dia bilang, "Tahukah kamu Allah?" Dia akan melongo itu enggak tahu. Ya, maka ijma para ulama orang yang seperti ini yang hidup di pedalaman tanpa akses sedikit pun, ya mereka hukumnya kufar di dunia. Adapun di akhirat itu dikembalikan urusannya kepada Allah. Ada yang bilang yang kuat pendapatnya di yaumul qiyamah diuji. Ya, Allah uji dia nanti di yaumul qiyamah. Kalau dia lulus ujian, tempatnya di mana? Surga. Tapi kalau dia gagal ujian, tempatnya di neraka. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Jadi penting mengetahui perkara apa? At-tauhid, la ilaha illallah yang para nabi ini semua inti dakwahnya. Walaupun syariatnya nanti beda-beda. Tapi inti dakwahnya sama. Satu lagi mungkin satu ayat lagi. Ya biar lebih gamblang, lebih jelas. Bahwasanya perkara tauhid ini doruri. Pasti. Yang gak boleh jahil seseorang. Lanjut. Nazzilul malaikah birruhi min amri ala man yasha min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, yaitu para nabi dan rasul, agar peringatkan oleh kalian bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Maka bertakwalah kalian kepadaku. Intinya sama dengan ayat sebelumnya, semua para nabi itu hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala, para rasul, inti dakwanya sama. La ilaha illallah. Lanjut mungkin paragraf terakhir sebagai penutup. Setiap rasul diutus dengan la ilaha illallah. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tersebut sebagai sebuah kalimat yang tetap ada pada keturunan beliau hingga hari kiamat. Akan senantiasa ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang saling mewarisi kalimat ini secara ilmu, amal, dan realisasi. Walaupun kebanyakan manusia berpaling darinya. Nah ini yang sambil mendengarkan mungkin punya stabilo, yang punya buku ditandain ya. Jadi dalam menerapkan la ilaha illallah itu ilmu, amal, tatbik, realisasinya. Bukan sekedar ucapan. Walaupun mungkin gak banyak manusia yang seperti ini. Maka jadilah Anda ini semua yang sedikit ini. Orang-orang yang ngerti tauhid secara ilmu, amal, dan realisasi. Ya, nanti kita bahas kelanjutannya. Ya, bahwasanya dimaukan dengan kalimat ini bukan sekedar lisan. Dan jahil tentang artinya tidak dapat dispensasi atas kebodohannya. Maka kita sebutkan juga nanti insya Allah ya pandangan murjiah tentang masalah ini. Ya, menurut mereka yang penting ucapan atau tasdik dalam hati saja sudah cukup. Walaupun tidak beramal sama sekali. Nah, ini ya pemahaman yang bid'ah, pemahaman yang ya baru yang tidak dikenal di kalangan salaf. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Gimana? Semakin menarik. Insya Allah. Ya, jadi dibeli bukunya ya. Ya, kemudian didengarkan. Ya, karena orang belajar itu imma beli buku yang aslinya, baca yang bahasa Arab aslinya ini lebih manis. Ya, yang kedua kalau belum bisa baca bahasa Arabnya, paling nggak punya terjemahannya. Selama dibimbing sama orang yang kompeten di
bidangnya. Lah kalau nggak punya dua-duanya, mau belajar apa tuh? Nah, cuman dengerin doang terus masuk langsung. Ya, kadang nanti masuk lagi keluar. Ya, al-muhim dia berusaha mengumpulkan wasilahnya, sarananya untuk bisa belajar. Terutama masa ini semua gampang diakses. Alhamdulillah. Cukup. Kalimat Maidah Uwal. Nah, Jadi jangan sampai kita abai dari mencari tahu deh kayaknya. betul. Mungkin cukup ya. Cukup insyaallah. Ya. Dan itu dia tadi pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar keturunannya dijadikan sebagai abtegal ya kalimat ini kepada keturunannya sehingga hari kiamat. Maka ya semoga Allah menjadikan kita dan juga anak keturunan kita sebagai ahli tauhid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya di podcast Maidah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.